anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat 8. Inilah firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, terkadang kita menjadi bangsa dan manusia pelupa. Sama seperti orang Israel yang baru 3 bulan dibebaskan Tuhan, melewati sebuah masa yang begitu ajaib, tetapi sudah butuh diingatkan kembali akan apa yang telah dikerjakan Tuhan atas mereka. Kita telah mengikuti dari ayat yang pertama, bagaimana mereka tiba dan berjalan pada bulan yang ketiga. Lalu di ayat yang ketiga disebut, naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Poin yang pertama dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang memanggil. Tuhan yang pertama-tama berseru. Jadi tidak ada sesungguhnya manusia yang sedang mencari Allah, tetapi Allah lah yang sedang mencari manusia. Allah lah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Dia, tetapi kita ditemukan oleh Dia dalam perjalanan hidup kita. Lalu kemudian di ayat 4 telah disebut, setelah ayat yang ketiga menunjukkan 2 sinonim. Sebutan bagi umat itu dengan 2 sinonim yang sama. Pertama disebut di ayat 3 bagian akhir, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang Israel. Kenapa ini dibedakan? Atau kenapa sinonim ini dimunculkan kedua-duanya? Yang pertama-tama keturunan Yakub itu mengingatkan tentang leluhur mereka, mengingatkan tentang sifat-sifat dan karakter Yakub itu mirip sekali dengan mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa awal-awalnya mereka adalah satu keturunan dari sebuah keluarga, tetapi amat sederhana, tetapi Tuhan menjadikan mereka menjadi sebuah bangsa. Di dalam perjalanan itulah maka 2 sinonim itu disebut untuk mengingatkan bahwa Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang menciptakan mereka, menjadikan mereka menjadi umatnya sendiri. Maka kemudian isi daripada yang dikatakan itu di ayat 4 muncul dengan mengingatkan mereka tentang masa lalu mereka. Dimulai dengan ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu
di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Pertama-tama kita lihat mereka diajak untuk melihat dan mengingat apa yang Tuhan lakukan di Mesir. Bagaimana Allah membebaskan mereka dengan wabah yang terjadi di sana. Dan jikalau kita ingin melihat ini lebih dekat dengan konteks kita sekarang, kita juga baru melalui dan melewati, baru hitungan bulan melewati sebuah wabah yang besar. Bahkan di mana-mana sekarang wabah itu masih bisa saja kita temukan. Tetapi di situ yang pertama-tama diingatkan bagaimana umat itu, kita semua melihat tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang perkasa yang membebaskan kita dari situasi yang buruk itu. Tetapi yang kedua tidak berhenti pada bagaimana Allah memperlakukan orang Mesir. Tetapi yang kedua di sini bagaimana Allah seperti burung Raja Wali membawa anaknya itu, tidak seperti burung-burung yang lain yang membawa anaknya di cakarnya, tetapi burung Raja Wali itu membawanya di dalam tubuhnya, di dalam sayapnya, sehingga kalau ada pemangsa yang ingin mencuri anak itu, ia harus melukai tubuh induknya itu dulu. Atau kalau ada pemburu yang ingin memanahnya, harus tubuh dari induknya itu dululah kena, baru dia bisa mendapatkan anak itu. Di situ kita melihat bagaimana Allah membawa umat itu kepada dirinya. Itulah yang disebut aku membawa engkau kepadaku. Disitulah kita bisa menemukan bagaimana Allah tidak hanya menjaga, melindungi, dan membawa kita, tetapi juga mengasihi kita seperti induk Raja Wali mengasihi anaknya. Memang terkadang sarangnya itu harus dihancurkan dan anaknya itu diizinkan terbang. Lalu ketika dia jatuh dia kejar dan dia tangkap kembali. Tuhan membongkar rasa nyaman kita, zona nyaman kita, tapi membawa kemudian kita kepada sebuah tujuan. Apa tujuan itu? Kita bisa lihat di ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka yang pertama kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Ibu bapak saudara, kalau raja punya harta kesayangan, itu pasti betul-betul dijaga, dirawat, dan dipelihara. Dan yang kedua, dari sini kita selalu menemukan ada hubungan lebih dari harta kesayangan itu. Karena berulang-ulang disebut aku, kau, aku, kamu, aku, kamu. Hubungan itu sudah ada. Allah telah menciptakan terjadinya hubungan itu dengan umat itu. 18 pasal sebelum ini menjadi latar belakang dan alasan mengapa hubungan itu ada di pasal 19 dan seterusnya ini. Jadi Tuhan telah terbukti bekerja dan memperlihatkan bagaimana cintanya kepada umat itu. Selain diinginkannya dengan hubungan harta kesayangan itu, diberilah juga ayat yang ke-6 ini. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dia dipisahkan dengan sebuah tujuan. Kerajaan imam, semua kita menjadi imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus, yang tidak bisa dipisah, yang tidak bisa sama. Dikuduskan artinya dipisahkan dari yang lainnya. Dan akhirnya Musa menanyakan itu kepada tua-tua Israel itu, dan mereka semua bersepakat, kami akan melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka topik minggu kita bicara tentang kesetiaan melakukan firman Tuhan. Itulah juga yang sedang kita diingatkan melalui Keluaran 19 ini. Kita setia melakukan firman Tuhan itu dengan apa? Memberitakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita menjadi jemaat-jemaat tidak hanya misioner tapi juga misional. Kita tidak hanya terpanggil untuk menjadi berdedikasi kepada Tuhan melalui dan dengan diri kita, tetapi menjadikan dan membawa semua orang menjadi umat kesayangan Tuhan. Amin. Bapa di dalam Yesus Kristus,
Terima kasih telah menjumpakan kami kembali dengan hubungan yang dalam, yang intim antara Engkau dengan kami. Terima kasih telah membawa kami kepadamu dan menjadi harta kesayanganmu, menjadi milikmu sendiri yang Engkau ciptakan untuk sebuah tujuan, menjadi kerajaan imam, menjadi umat yang kudus yang tidak sama dengan dunia ini. Ajarilah kami, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, supaya setiap saat kami setia memberitakan kebaikan-Mu, menaati seluruh firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.